Tengah kita mokel gitu kan. Lah, ini kan salah satu maksiat ya, Mas. Kata Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan pesimis loh dari rahmat. Kita sebagai mahasiswa, ya meskipun kita terus melakukan dosa yang sama, tobat lagi, terus untuk apa? Mengakui kesalahan dan bertaubat. Terutama ini adalah bulan Ramadan. Begitu. Lah maksud saya, kalau kita yang ibaratnya mau nge-share kebaikan nih, hanya takut masalah, aduh nanti gimana ya, takut rialah, takut dibilang orang, loh nanti sosial media isinya ya yang nggak bener kan begitu. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ponis, selamat datang kembali di Ponis Podcast Agribisnis. Podcastnya mahasiswa agribisnis UMP yang ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Di episode kali ini kita punya tema yang dekat banget dengan kehidupan anak muda, apalagi di bulan Ramadan. Betul banget nih, biasanya kita ngomongin agribisnis, dunia perkuliahan, lalu ada organisasi gitu. Tapi hari ini kita bakal ngobrol yang lebih relatable dengan anak muda, khususnya mahasiswa. Tema episode kali ini yaitu Agama di Tengah Realita Anak Muda. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber yang akan menemani kita di episode kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Huda. Halo Mbak Naila dan Mas Rey ya. Iya. Mas Rey. Terima kasih Mas Huda telah berkenan hadir dan akan menemani obrolan santai kita di podcast hari ini. Ya, sama-sama. Ini juga sebenarnya satu pengalaman lah. Artinya ya kehormatan juga untuk saya Mas Mbak ya. Bisa kemudian kok diundang begitu kan. Satu hal ya pengalaman yang baru lah ya. Begitu. Alhamdulillah ya Mas. Ya, alhamdulillah. Kita langsung aja nih Mas ke topik utamanya Mas. Mungkin banyak juga anak muda yang ngerasain nih. Sekarang itu kan kita masuk ke zaman yang serba cepet ya Mas. Kayak media sosial juga banyak gitu. Distraksi juga banyak. Terus kesibukan kuliah mungkin. Terus organisasi juga. Nah, di tengah kondisi yang kayak gitu ya Mas, gimana sih biar iman kita tuh tetap stabil gitu dalam menghadapinya begitu Mas? Iya, jadi memang ini problem, masalah yang memang ya karena saya juga pelaku begitu kan ya, karena saya juga mahasiswa begitu kan. Jadi ini ya sama-sama saya juga mengalami begitu. Cuman memang ternyata kalau coba kita melihat dari perspektif agama itu seperti apa sih gitu kan, dengan gedebak-gedebuknya mahasiswa begitu kan. Tapi kita juga dituntut untuk apa? Untuk kemudian bisa ya tentunya dengan sesuai tuntunan agama kan begitu. Jadi saya itu teringat daripada sabda Rasul. Jadi Rasul tuh dulu pernah menyampaikan terkait tentang iman yang naik turun tadi ya. Bukan Mas. Tentang apa tuh? Mungkin lebih ke dengan adanya kesibukan yang banyak gitu. Nah, gimana sih biar iman kita tuh ya tetap stabil. Maksudnya menghadapi kondisi kayak gitunya gitu. Jadi bagaimana kemudian mempertahankan iman kita begitu ya? Iya, maksudnya begitu. Iya, jadi memang tadi juga sebenarnya nyambung juga dengan hadis Rasulullah. Jadi memang kata Rasul itu apa? Ya, jadi al-imanu, mungkin ini juga teman-teman sudah banyak yang mungkin mendengar ya. Jadi kata Rasul itu al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu ternyata Mas Mbak semua ya, Mbak Naila, Mas Rey, apa kata Rasulullah? Yazid wa yanqus. Apa? Bertambah dan berkurang. Lah, apa yang menyebabkan iman tuh naik turun begitu kan? Lah kata Rasulullah, sambungan hadisnya apa? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi ternyata untuk kemudian mempertahankan iman kita begitu kan? Tadi kata Rasulullah kan, iman itu kan naik dan turun. Dan
naiknya iman, bertambahnya iman tadi apa? Yazidu bitto'ah, dengan ketaatan. Wayan kusubil bil maksiyah, dan bisa berkurang tuh. Ya bisa berkurang karena apa? Apa sebabnya berkurang gitu kan? Sebabnya kata Rasulullah apa? Wayan kusubil bil maksiyah. Jadi ternyata iman itu bisa naik turun, naik itu dengan ketaatan, dan turun itu karena maksiat. Karena ya maksiat itu kan banyak ya. Kita nggak usah yang besar-besar dulu lah. Kayak sesederhana kita apa contoh maksiat Mas kira-kira menurut Mas Ray? Mungkin ya Mas. Maksiat di kalangan mahasiswa wes. Iya. Yang sederhana aja, yang simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Mungkin ya gini Mas. Khususnya kan sekarang bulan Ramadan ya Mas. Iya. Ya, mungkin banyak ada kalangannya, maksudnya mungkin kalau bahas sekarang itu mokel ya Mas. Aduh, iya. Iya begitu. Mungkin seperti itu Mas. Iya, ini berarti ini sekelas mahasiswa begitu kan, mokel gitu kan. Ya insya Allah sih kita nggak ada di luar gitu kan. Iya, jadi salah satunya mokel begitu kan. Ya contoh yang harusnya puasa begitu kan, tapi kok ternyata malah makan sebelum berbuka kan begitu. Mokel itu namanya. Iya, jadi ya tadi ketika contoh katakanlah kita mokel gitu kan. Lah, ini kan salah satu maksiat ya Mas. Iya. Dan ini ya salah satu penyebabnya tadi turunnya iman. Lah gini, ketika iman itu turun, maka bagaimana kemudian kita bisa menghandle itu? Dalam arti gini, ketika iman sedang turun, ya harusnya adalah kita itu barangkali mungkin salah satu caranya adalah dengan mencari lingkungan yang positif. Karena kalau sudah iman turun, ini rentan nih, rawan nih, begitu kan? Kalau nggak dari diri sendiri untuk kemudian untuk kemudian bisa merecovery gitu kan, untuk kemudian mengembalikan iman itu, nah itu potensinya besar tuh untuk terjerumus ke dosa-dosa yang lain. Barangkali awalnya mokel, iman kan turun nih karena maksiat gitu kan. Lah kalau nggak kita segera merecovery, katakanlah menyadari kalau itu salah, terus tobat kepada Allah gitu kan, maka akan kemudian menimbulkan maksiat-maksiat yang lain begitu. Dan ketika sudah banyak kemudian kok melakukan kesalahan atau maksiat tadi, maka hati-hati, bisa bahaya kan begitu. Keimanan bisa rusak, bahkan mungkin hilang barangkali. Na'udzubillah kan begitu. Iya, jadi kembali lagi ke pertanyaannya Mas Ray tadi. Nah, jadi bagaimana sih menjaga ya Mas ya? Menjaga iman kita di tengah tadi? Di tengah yang kondisi kita yang lagi kayak gini, banyak kesibukan. Ya, di tengah banyak kesibukan di waktu-waktu kita begitu kan ya. Iya, jadi ini penting. Tadi sudah saya sampaikan juga sedikit notis bahwa lingkungan Mas, ternyata lingkungan itu sepenting itu, sepengaruh itu. Jadi meskipun kita gedebak-gedebuk nih ya, dan kita kan capek ya, futur begitu kan, bawaannya kan malas. Jangankan untuk katakanlah untuk gasik ibadah begitu kan, kayak pulang sekolah aja, pulang sekolah lagi, pulang kampus begitu kan, pulang kampus aja katakanlah mungkin sore atau mungkin bahkan kegiatan organisasi sampai malam, pengennya istirahat. Jadi kayak seakan untuk untuk memaksimalkan ibadah tuh kayaknya waktunya itu kayak udah kekuras gitu kan ya. Iya, jadi tadi salah satunya adalah dengan dengan kemudian mencari nih circle-circle atau perkumpulan-perkumpulan teman yang memang yang bisa kemudian mengarahkan kita untuk jalan kebaikan kan begitu, mengingatkan, kemudian ketika kita salah ada yang tadi mengingatkan begitu kan, sehingga kita bisa kemudian mempertahankan iman itu Mas. Jadi memang sepenting itu loh ternyata circle ataupun teman yang baik itu. Nah, itu salah satunya Mas untuk mempertahankan iman seperti itu. Oh, jadi gitu ya Mas. Iya. Kalau kadang nih kan anak muda nih kan kadang bukannya nggak mau ibadah ya, tapi kayak sering banget nih terkena penyakit malas. Nah, kenapa sih rasa malas ibadah itu sering banget muncul, dan bagaimana cara mengatasi rasa malas itu? Iya, tadi jadi memang malas ini saya rasa semua manusiawi lah ya, semua kita memang
apalagi kalau memang sudah kegiatan itu numpuk banyak gitu kan. Belum lagi kalau agribisnis ada kayak praktikum gitu nggak? Ada ya kan. Apalagi matkul, kemudian ditambah praktikum juga, belum lagi organisasi begitu kan. Jadi memang rasanya kayak kalau udah pulang tuh ya udah pengennya kayak melepas lelah kayaknya pengen rebahan gitu. Iya, jadi ya tadi ya. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, jadi memang obat daripada rasa malas itu kan tadi ya disiplin ya. Dan tadi ya saya juga sempat menyebutkan bahwa Allah itu juga nge-highlight nih ya terkait hal ini begitu kan. Bagaimana sih agar kita tuh ya tadi setidaknya bisa meminimalisir rasa malas lah ya. Jadi di dalam surat Al-Insyirah Allah itu menyampaikan tadi ya kata Allah fa idza faragta fansob gitu kan. Jadi apabila kamu selesai urusan satu, maka gas ke urusan yang lain. Jadi kayak urusan sekarang apa? Setelah itu ini, setelah itu ini. Jadi kayak tertata gitu loh. Sehingga nanti ketika sudah kerjaan semua selesai, ya sudah, kita kan tinggal istirahatnya kan begitu. Lah, kembali ke pertanyaannya Mbak Naila tadi terkait kalau memang malas ibadah ya Mbak ya. Benar. Iya, jadi memang kita itu harus kemudian bisa memahami nanti ini juga jadi bahan ya closingan kita lah ya, bahwa ternyata kita harus dalam hidup ini kan harus menyadari loh tujuan daripada kita hidup, kita diciptakan itu tujuannya untuk apa sih, kan gitu. Jadi ketika rasa malas itu datang, coba merenung, apakah kita itu hidup lantas kemudian Allah biarkan begitu saja? Kan enggak. Ya enggak. Iya. Jelas enggak. Ada maksud dan tujuan. Ya, dan kita juga barangkali sudah paham dengan ayatnya bahwa ternyata ya dalam Al-Qur'an itu Allah kan menyampaikan apa? Ayatnya itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita memahami Mbak ya, Mas Ray, kemudian Mbak Naila, bahwa ternyata yuk kita itu hidup ya tadi untuk ibadah loh. Kata Allah, wa ma khalaqtu. Ya jadi dan tidak aku ciptakan kata Allah. Siapa? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia. Illa kata Allah kecuali melainkan liya'budun, untuk beribadah. Jadi ketika rasa malas itu datang, ya tadi coba kita itu langsung tuh mikir tuh kayak, ya Allah, aku tuh kalau malas ibadah begitu kan. Artinya ya kita itu ya tadi gitu kan, tidak kemudian sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita begitu kan ya. Jadi ya kalau rasa malas itu datang, ya cobalah kita ingat kembali bahwasanya urgensi daripada kita itu diciptakan apa? Untuk ibadah. Sehingga ketika kesadaran ini muncul, ya harapannya semangat lagi untuk ibadah itu begitu. Dan tidak lepas Mbak dengan apa? Dengan tadi yang di awal, lingkungan lagi-lagi. Aduh Jan, memang ya Allah lingkungan ini saya merasa sepenting itu loh. Sangat berpengaruh ya Mas. Iya lagi, berpengaruh banget. Terlebih dengan kita yang sekarang hari ini, ya di usia kita yang sekarang begitu kan. Butuh kemudian validasi barangkali, terus kayak sedang mencari jati diri barangkali. Nah ini lingkungan sepengaruh itu. Tentunya lingkungan yang baik ya. Lingkungan yang baik itu memang sepengaruh itu untuk kita. Termasuk ya tadi malas ibadah. Barangkali kok lingkungan kita juga orang-orangnya barangkali ya malas juga ibadah barangkali. Ya. Tapi berbeda cerita ketika barangkali saya kan di asrama ya. Ini sedikit sharing juga ya. Latar belakang saya tinggal di asrama. Kebetulan saya tinggal di asrama Fastabiqul Khairat. Ini nggak jauh dari sini sebenarnya. Tadi itu di map cuman 4 atau 3 menit. Jadi keluar gang, kalau UMP kan ke kanan ya.
Lah kalau saya tuh ke kiri dikit ya 100 meter lah ada MTS di situ, maju lagi ada plang tuh Masjid Fastabiqul Khairat. Lah di belakang masjid itu asrama, lah di situ asrama saya. Iya, jadi kembali ke tadi, saya ketika sama kayak mungkin barangkali pertanyaan yang tadi disampaikan, bahwa apalagi kita mahasiswa ya, ini karena seputar mahasiswa dan kita pun sebagai pelaku begitu kan, pelaku sejarah gitu kan, kita mahasiswa juga, kayak kita tuh kan pulang kampus, kegiatan organisasi, kemudian ya tadi mas mbaknya barangkali habis praktikum terus pulang pengennya kan rebahan, melepas lelah begitu kan. Contoh katakanlah kok belum asaran, barangkali belum sholat asar begitu kan, dan kita pulang nih ke katakanlah ke rumah, atau barangkali kalau saya ini kan cerita saya, kalau saya pulang ke asrama, dan di asrama kan kita ketemu teman-teman yang lain, dan apa ya, ketika rasa malas itu datang, lantas kemudian kita melihat teman kita kok sregep, kemudian kok belum adzan kok kayaknya udah sat-sat ke masjid begitu kan. Lah itu kan kayak kita tuh ke bawah loh. Iya, tergerak ya mas. Tergerak loh. Lah makanya ini pentingnya kemudian apa? Ya lingkungan yang baik, circle yang baik, dan memang harus dicari. Artinya nggak bisa tuh kita los, saya mau kemana aja lah, bebas, nggak bisa. Jadi ternyata ya tadi untuk mempertahankan iman, kemudian agar kemudian rasa semangat ibadah itu terus ada begitu kan. Itu ya tadi salah satunya adalah ya lingkungan yang baik, seperti itu Mas Rey, Mbak Naila. Gitu. Nah mas, tadi kan sempat di pertanyaan pertama tuh ada nyinggung tentang iman yang naik dan turun ya mas. Iya. Nah kan tapi kan ada tuh beberapa orang mungkin yang merasa malah menjadi putus asa gitu loh mas, karena hal itu. Nah itu gimana mas biar terhindar gitu loh dari yang namanya putus asa tersebut? Iya. Jadi memang ini juga lagi-lagi luar biasa ya. Allah itu memang ini sebentar ya mas ya. Jadi memang tadi terkait putus asa ya. Iya. Kita itu kan pedoman kita kan Al-Quran ya. Iya. Dan di Al-Quran tuh memang ya apa ya, Allah tuh ya sudah menurunkan wahyu Al-Quran ke Nabi Muhammad begitu kan. Memang selengkap itu loh. Pun termasuk tadi yang disampaikan Mas Rey. Ya bagaimana nih kalau seandainya gimana nih kalau putus asa begitu kan. Bahkan ya sama kata putus asa di Al-Quran juga ada. Jadi di surat Yusuf ya, ayatnya saya kurang ingat. Intinya di surat Yusuf itu Allah itu berfirman tuh, kata Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jadi ternyata kamu tuh jangan pesimis loh dari rahmatku, begitu kan. Jadi ternyata gini, kadang kita tuh ketika kayak kesalahan, kemaksiatan barangkali ya, di kalangan ya mahasiswa barangkali, itu tuh kayak kita tuh kayak merasa udah jauh banget nih dari Allah nih, kayak mau kembalinya tuh kayak sungkan, kayak aduh saya udah kejauhan apa ya, kayak mau balik laginya tuh kayak segan, kayak seakan saya udah jauh banget gitu. Padahal ya tadi kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, wala ta'asumi mir rauhillah kata Allah. Jadi apa ya, selagi memang itu kok ya hanya sekedar rasa malas, lalai dalam ibadah, terus apa kadang kok ya kewajiban suka terlewat atau mungkin terlambat, selagi memang itu kok bukan kesyirikan Mas Mbak, maka Allah itu apa? Sangat kemudian membuka yang namanya apa? Ampunan. Apalagi Mas Mbak ya, sekarang hari ini kita di bulan apa? Ramadan. Selain kemudian bulan Ramadan itu disebut Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, kan kita juga sudah mengetahui ya, bahwa ternyata ya nama lain dari bulan Ramadan itu kan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Jadi kayak kalau sekarang hari ini kita merasa
diri ini ya kok banyak melakukan kesalahan, maksiat, mengulang kesalahan yang terus diulang-ulang. Yang gini, dia melakukan kesalahan, dia menyesal, dia mengakui kesalahan, terus nggak lama melakukan kesalahan yang sama, terus begitu, ya nggak apa-apa. Artinya memang kita ini kan bukan malaikat ya. Yeah. Kalau malaikat itu kan gini. Jadi kalau kita itu kan, Allah itu kan mengkaruniai manusia itu kan akal dan ada hawa nafsu begitu kan. Jadi kalau seandainya, kalau malaikat itu kan hanya didesain memang untuk hanya taat. Mereka nggak ada hawa nafsu. Berbeda dengan kita ada hawa nafsu begitu kan. Artinya kalau seandainya kita bisa tuh ya melawan hawa nafsu kita, jangan salah, kita bisa lebih mulia tuh dari malaikat. Karena apa? Malaikat nggak ada hawa nafsunya mereka. Jadi memang mereka tuh malaikat ya. Memang malaikat itu didesain untuk patuh terus sama Allah kan begitu. Kalau kita masih bisa ya tadi memilah dan memilih begitu kan barangkali. Ketika kadang suka terjerumus dalam ya kesalahan, kemaksiatan, kelalaian barangkali gitu kan. Tapi ya sewaktu-waktu kan kita juga kayak ya merasa ini tuh salah loh, saya itu udah jauh loh. Jadi kayak masih ada perasaan untuk ya kembali kan begitu. Iya, jadi tadi kembali. Jadi karena ini adalah bulan Ramadan dan ketika kita merasa kalau kita terus melakukan kesalahan yang ya diulang-ulang begitu kan. Maka ya tadi ini adalah momen yang pas nih, momen yang pas, waktu yang tepat untuk apa ya tadi, untuk kemudian kita memperbaiki nih apa yang salah, apa yang nggak sesuai, apa yang nggak pas. Kok saya masih begini-begini terus, kok barangkali ibadahnya kececer begitu kan. Maka ya tadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah selagi kemudian kita itu mau meminta, katakanlah ya mengakui kesalahan dan memohon ampun. Apalagi sekarang hari ini bulan Ramadan, kata Allah, ketika bulan Ramadan tiba, ya kata Rasulullah ya, hadis ya, ketika bulan Ramadan itu datang, maka Allah itu membuka pintu surga seluas-luasnya. Dan Allah itu menutup rapat pintu neraka. Artinya apa? Artinya memang dorongan untuk kebaikan itu harusnya lebih besar. Dan Allah itu ketika bulan Ramadan tiba datang, Allah itu sangat kemudian membuka pintu ampunan. Maka sekali lagi ya, jangan pernah kemudian kita sebagai mahasiswa ya, meskipun kita terus melakukan dosa yang sama, tobat lagi, ngelakuin itu lagi, dosa lagi, gak apa-apa. Akan tetapi kita juga harus terus untuk mengakui kesalahan dan bertaubat. Terutama ini adalah bulan Ramadan. Begitu Mas Ray kurang lebihnya. Pada intinya kita tetap harus bertobat gitu ya Mas. Iya benar banget. Jadi berusaha gitu. Iya, jadi meskipun kita ya tadi melakukan kesalahan, yang penting ya tadi kita sadari itu kesalahan dan tadi ya bertaubat kan begitu. Apa sih bertobat itu? Bertobat kan ya kita itu ya berjanji kepada Allah begitu kan, untuk kemudian tidak mengulanginya lagi begitu Mas Ray. Lanjutin Mas, kalau ngomongin mahasiswa kan realitanya sibuk banget ya. Ada yang kuliah, tugas, organisasi, belum juga kegiatan yang lainnya. Iya. Nah, menurut Mas Huda, ada nggak sih ibadah yang realistis untuk mahasiswa itu jaga dan dampaknya tuh besar buat iman? Iya. Ibadah yang apa? Yang realistis untuk mahasiswa jaga. Iya. Jadi dulu tuh Rasul pernah menyampaikan gini. Kata Rasulullah, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi gini, kata Rasul tuh menyampaikan gitu kan. Ternyata ahabul a'mali ilallahi, amalan yang paling dicintai. Ahabu itu artinya paling disukai, paling dicintai. Oleh siapa? Ilallahi, oleh Allah begitu kan. Amalan yang paling Allah cintai itu apa?
dawam terus menerus, continue istiqomah, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Kembali ke pertanyaan Mbak Naila. Jadi ibadah apa yang realistis untuk kemudian berdampak kepada keimanan. Jadi sudahlah, kita itu apa? Nggak usah muluk-muluk kayak, atau barangkali lagi bersemangat, atau barangkali habis podcast ini lantas kemudian bersemangat ibadah begitu barangkali kan. Jadi apa ya? Tadi kita kembalikan ke hadis tadi ya, kata Rasulullah ya. Jadi ternyata yang Allah cintai itu adalah amalan yang walaupun itu sedikit tapi terus menerus, continue, istiqomah begitu kan. Tidak yang harus banyak terus harus apa? Harus besar begitu kan. Enggak. Ya kita katakanlah mungkin ya setiap hari ya kita masih baru-baru ibaratnya lagi semangat-semangatnya gitu kan. Pengennya langsung apa? Sholat malam setiap hari begitu kan, tanpa putus 11 rakaat barangkali. Kita nggak biasa melakukan itu. Tiba-tiba kita semangat, kita mau berubah, kita mau ya tadi mau memperbaiki diri, kita langsung katakanlah ya tadi mau sholat malam yang setiap hari tanpa putus gitu kan, 11 rakaat barangkali. Nah ini kan bagi orang yang tidak terbiasa berat. Bok lagi ya berat. Jadi udahlah, kita yang masih belum terbiasa dengan katakanlah mungkin ibadah-ibadah yang itu berat, ya sudah cukup ibadah-ibadah yang ringan tapi istiqomah ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rasulullah ya, ahabbul a'mali ilallahi ya adwamuha wa in qalla ya. Yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Adalah ya amalan yang terus menerus ya, walaupun itu apa namanya sedikit atau kecil barangkali. Infak sedekah barangkali kita belum mampu nih, katakanlah mungkin sekali infak masjid atau barangkali ya tadi kita sholat Jumat masukin ke kotak amal barangkali apa 50.000 barangkali. Aduh masih kayaknya nggak banget deh kalau 50 atau ya atau 20.000 barangkali, umumnya 5.000 atau 10.000 gitu kan. Kalau kita belum mampu itu ya udah 2.000 aja nggak jadi masalah, atau 1.000 barangkali nggak jadi masalah. Yang penting apa? Titik beratnya adalah yang penting istiqomah. Meskipun sedikit, yang penting terus menerus dan istiqomah, continue seperti itu. Begitu Mbak Naila. Jadi ya udah tadi ya, nggak usah kemudian muluk-muluk ya pengen kemudian memperbaiki diri, pengen harus kemudian ya ibadahnya lengkap, harus ideal. Nggak usah, cukup ya sesuai kemampuan kita, pelan-pelan, bertahap, meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Sehingga harapannya dengan yang sedikit-sedikit ini, sholat duha yang tadi nggak pernah, ya udah bismillah, cukup 2 rakaat aja, begitu kan. Sehingga ketika amalan-amalan kecil ini kita rutin kita laksanakan, rutin kita amalkan, dapat kemudian apa ya setidaknya mempertahankan keimanan kan begitu. Iya benar. Begitu Mbak Naila. Sama niat itu penting ya, niat dari hati untuk beribadah dan beristiqomah gitu ya. Iya, sepentingnya itu memang niat. Jadi memang ya harus niat, dan tentunya niat karena Allah. Ya karena Allah begitu ya, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, begitu kan. Jadi kita niatkan ya segala sesuatu itu karena Allah. Ketika kita niatkan segala sesuatu itu karena Allah, maka apa? Menjadi ibadah. Dan ketika itu menjadi ibadah, maka ada ganjaran berupa pahala. Begitu Mbak Naila. Nah Mas, iya. Mahasiswa ini kan identik dengan mengikuti organisasi ya Mas. Iya lagi. Iya. Dan
kita tahu sendiri loh Mas, kadang di dalam organisasi itu ada yang namanya perbedaan pendapat gitu loh Mas. Ada juga yang mungkin anggotanya ada yang memiliki ego yang tinggi gitu Mas, yang nantinya malah nimbulin konflik gitu ya Mas, konflik internal gitu. Nah, gimana ya tuh biar kita tetap jaga nilai agama gitu, tanpa kita tuh kelihatannya so suci. Kalau bahasa sekarang ya biasanya kan banyak yang ngomong gitu. Terus juga nggak terlalu idealis begitu loh Mas. Iya jadi memang apa ya, konflik itu kan ya berbeda pendapat lah, lebih ke berbeda pendapat itu kan ya pasti lumrah lah. Di organisasi itu ya kita pun ya mengalami bersama lah ya. Artinya Masnya juga barangkali aktif di organisasi, saya juga ya aktif di organisasi. Artinya ketika terjadi hal-hal yang tidak sependapat itu rasa-rasanya ya lumrah lah, sering terjadi. Lah bagaimana nih agar kemudian ya tidak terjadi konflik? Terus bagaimana nih ya kalau kita coba arahkan ke agama, tapi apa tidak yang kemudian terkesan kayak seakan kita tuh menceramahi barangkali, sehingga nanti kok mereka kayak kita ngira kita itu apa tadi sok suci gitu. Sok bener gitu. Sok bener lah. Iya jadi tentu yang pertama adalah akhlak Mas. Ya jadi memang santun, sopan santun, tata krama, kayak akhlak gitu kan, itu memang nomor satu, penting dan harus diutamakan dalam segala aspek, segala bidang. Ya terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat. Ini nggak bisa tuh katakanlah satunya apa ya keras begitu kan, satunya lagi keras lagi begitu. Wah itu ramai tuh udah tuh. Iya jadi akhlak, santun ini harus diutamakan. Artinya ketika terjadi permasalahan seperti itu, perbedaan pendapat itu ya coba ya kita dudukan bersama pelan-pelan, kita coba utamakan ya tadi sopan santun loh. Coba kita ya keluarkan lah ya ibaratnya akhlak baik kita dan ya tadi apa namanya? Gini, orang itu kan nggak perlu berkata-kata, yang penting dia itu apa ya? Punya sikap, punya prinsip, etika yang baik. Orang pun akan menghargai itu Mas. Jadi kayak kita tuh ya udah nggak perlu banyak bicara, yang penting kita tunjukkan tuh akhlak baik kita, etika yang baik kita, dan hal-hal seperti ini tadi ya akan kemudian pasti berguna Mas, dimanapun itu, di dunia kerja pun nomor satu. Ya sekarang akhlak, tata krama, sopan santun itu kan sekarang apa ya, kayak sekarang hari ini kalau kita bicara tentang dunia kerja ya kayak nilai itu kayaknya kesekian deh. Jadi kayak yang dilihat itu ya tadi ya akhlaknya, sopan santunnya, tata krama seperti itu. Attitude-nya ya. Attitude, benar banget Mbak. Jadi memang sepenting itu loh. Lah pun sama ketika kemudian mendapati ya masalah-masalah seperti itu, coba kita utamakan tadi akhlak yang baik, kita coba selesaikan dengan baik-baik, tidak saling kesuh, saling ya marahan begitu. Saya pun beberapa kali ya mencoba untuk seperti itu. Artinya coba ketika mungkin lagi mau manas suasana begitu kan. Aduh, iya saya pun mengalami ya. Ini saya juga kebetulan di Qadarullah di himpunan saya juga masih aktif himpunan Mas. Di bahasa Arab begitu kan. Saya Qadarullah juga ketua umumnya begitu kan. Ketua umum. Ya, dan saya pun banyak kemudian mendapati ya teman-teman anggota kita yang memang ya kadang nggak sesuai barangkali begitu kan. Nah cuman bagaimana kita kemudian bisa apa ya tadi ya mengutamakan akhlak ya, kemudian etika yang baik tentunya, sehingga ketika itu diutamakan ya respon mereka pun ya saya yakin bisa apa ya bisa menerima dengan baik juga. Artinya ya tadilah utamanya adalah ya akhlak yang santun, yang baik, tidak yang kemudian
karena ketua umum ya nadanya tinggi barangkali, ya enggak seperti itu. Kita harus kemudian tadi mengutamakan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Begitu Mas Rey. Nur Fadilah Nazri Nur Fadilah. Iya. Kalau semisal nih kita tuh diajak melakukan sesuatu yang tidak sesuai sama nilai kita sama teman ya diajaknya. Nah, kalau kita nolak tuh takutnya teman itu tersinggung. Gimana cara menolak yang baik agar teman itu kayak merasa nggak tersinggung atas penolakan kita, itu gimana Mas? Iya, ini sering terjadi ya Mbak ya. Iya, jadi tadi ya lagi-lagi saya ingin menitik beratkan ke cara. Jadi di dalam metodologi dakwah itu juga akhlak yang baik, santun dalam berbicara itu nomor 1. Tanpa kemudian kita menjustifikasi dulu begitu kan. Kadang kita kalau lagi semangat-semangatnya nih kan, kayak pengennya yang jelek-jelek tuh pengennya dihilangkan begitu kan. Lagi semangat-semangatnya nih. Ya kadang kalau orang yang banyak terjadi ketika kalau sebutannya tuh kalau sekarang tuh kayak baru hijrah biasanya kalau orang-orang yang baru hijrah gitu itu kan lagi semangat atau kadang ya kayak jadi mudah menyalahkan karena ya mungkin barangkali lagi semangatnya. Iya pun sama ketika kemudian kita mendapati ajakan teman kita gitu kan, kok itu salah, kita mau nolaknya gimana caranya biar ya barangkali hubungan pertemanan tidak rusak atau barangkali mungkin kita tidak dijauhin barangkali. Iya, jadi tadi lagi-lagi dengan perkataan yang santun, dengan kata-kata yang baik, tidak yang merasa paling benar sendiri. Nah, ini penting nih. Ya sehingga ketika kita mengedepankan ini, ya yakin deh, mereka pun ketika kita menolak dengan dengan akhlak yang baik, attitude yang baik, dengan kata-kata yang baik, tidak yang menceramahi atau menyalahkan segala macam, justifikasi, insya Allah mereka pun akan menyadari loh, oh iya si dia tuh nggak mau saya ajak ya karena memang ajakan saya ini salah begitu kan. Jadi impactnya adalah yang ngajak tuh jadi yang merasa bersalah sendiri. Ketika kita ya menolak ajakan itu dengan baik, santun, tidak kemudian menjustifikasi. Nggak mau kamu itu salah, itu perbuatan nggak bener, enggak lah. Kalau itu kan kadang yang ini juga, yang responnya juga kayak nggak enak juga begitu kan. Jadi alangkah baiknya adalah tadi ya, ketika menolak ajakan yang tidak pas, tidak baik, maka harus kemudian dengan ya cara yang baik, kata-kata yang santun, tidak kemudian ya menyalahkan, menjustifikasi dan sebagainya. Begitu Mbak Naila. Baik Mas. Ya begitulah, luar biasa ya Mas Mbak. Iya. Kali-kaliku. Tapi saya mau ini ya Mas. Iya. Tadi kan katanya kan insya Allah teman kita akan menerimanya begitu ya Mas. Iya. Kalau kita dengan alasan yang baik. Begitu. Iya, yang baik. Nah tapi semisal nih Mas ini, semisal dari temennya tetap maksa gitu loh Mas. Padahal kita udah ngomong tuh secara baik-baik begitu Mas. Iya. Itu gimana Mas? Iya, ini sering kali terjadi ya Mas Mbak. Kadang kitanya udah baik, udah ya sudah mengutarakan ya dengan santun, tapi kok ternyata ya respon temannya kok malah lebih ini lagi gitu Mas. Ibaratnya Mas. Iya, jadi memang gini, pertemanan yang sehat, circle yang sehat itu ya tadi ketika ya di situ ada kesalahan dan itu tidak sesuai dan kita menolak itu dengan baik, nih udah nih, tapi kok malah dipaksa barangkali. Iya. Nah ini hati-hati nih, barangkali ini ya pertemanan atau circle yang memang
ya tidak baik seperti itu kan. Iya benar. Iya, jadi ya tadi artinya memang tetap kita utamakan ya penyampaian yang santun dengan akhlak, attitude, etika. Dan kok ketika mereka responnya kok seperti itu, ya maka apa? Ya sudah. Artinya memang yang bisa merubah itu kan siapa? Allah melalui ya mereka pribadi masing-masing. Gini, harapan kita kan tadi ketika kita itu dengan sopan santun, harapannya kan nanti suatu saat dia itu menyadari loh, oh iya Mas Rey itu sekarang udah nggak mau lagi nih diajak begini karena ya ini tuh salah. Dan kesalahan itu tuh sebenarnya gini nih, hati itu sebenarnya tahu loh kalau katakanlah kita melakukan kesalahan dan itu salah. Sebenarnya hati kecil kita tuh tahu. Dan tadi ketika kita berusaha untuk menyampaikan ya penolakan itu dengan baik, harapannya kan ya tadi dia itu kayak menyadari dengan sendirinya loh kalau itu tuh salah. Lah itu kan yang kita harapkan itu. Lah kalau dia berontak katakanlah mungkin nggak mau begitu kan, ya barangkali hidayah belum nyampe ke dia ya terus kita doakan semoga ya tadi teman kita ini dapat kemudian ya bisa ikut sama kita baik-baik, bisa kemudian ya menjalankan ya kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif kan begitu. Karena ya tadi luar biasa sekali kalau gini, kalau kita tidak punya prinsip kebaikan Mas Mbak, itu terlebih di dunia perkuliahan ya, ini luar biasa. Kita akan sangat kemudian mudah sekali terjerumus ke dalam hal-hal ataupun ya kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ini lagi-lagi sharing, saya latar belakangnya itu pesantren Mas Mbak. Saya dari pesantren. Dan ternyata setelah saya masuk UMP, mahasiswa itu ya banyak loh yang dari pesantren ternyata. Cuman yang saya amati ya di lapangan ya, itu banyak mereka itu yang kayak menyembunyikan loh background mereka. Malu. Karena apa? Karena mereka sudah kemudian kalau istilahnya sekarang itu terbawa arus. Iya, jadi ternyata di UMP ini banyak mahasiswa ya yang dari pesantren. Ya nggak hanya di UMP, di seluruh kampus di dunia perkuliahan itu banyak yang memang latar belakangnya pesantren. Cuman karena dia merasa sudah terbawa arus pergaulannya, dia menyadari dia tuh saya tuh salah loh, ini loh saya tuh bergaul ini salah tahu. Dia tuh menyadari gitu kan. Karena dia menyadari dia itu ya sudah barangkali terbawa arus, sehingga dia tadi malu dan enggan menampakkan latar belakangnya. Lah inilah yang kemudian saya sayangkan. Dan begitu ya dahsyatnya yang namanya pergaulan tadi itu, pergaulan pertemanan begitu kan. Ya, yang harusnya barangkali yang dari pesantren ini kan harusnya mewarnai, tapi malah justru terwarnai. Artinya apa? Artinya lulusan pesantren pun tidak menjamin sekarang. Ya, di dunia perkuliahan yang seperti ini, yang pergaulannya barangkali kurang baik seperti itu. Maka ketika kok kita mendapati teman-teman kita kok sudah ketika dinasehatin barangkali ya nasihatin tentunya dengan cara tidak menceramahi ya. Kita ya menyampaikan dengan baik, tapi kok masih ngeyel, masih ngelak, bahkan kita lebih tinggi nada dari kita. Oh ya sudah, artinya memang itu sudah tidak sehat, artinya pertemanan semacam ini begitu kan. Kita tetap tidak memutus hubungan pertemanan, tapi ya mohon maaf sampaikan ketika kamu masih seperti itu ya saya tidak bisa ikut kan begitu. Artinya kita juga harus punya prinsip. Jangan kita juga malah mudah terbawa. Punya prinsip dan pengaplikasian prinsip itu tentunya dengan attitude akhlak yang baik. Harapannya apa? Harapannya yang tadi ini ngeyel tadi ya bisa menjadikan kita itu contoh. Oh iya si Anu dulu bareng-bareng sama saya loh. Ya katakanlah mungkin ya
di jalan agak bener bareng barangkali, tapi sekarang dia udah katakanlah memilih jalan yang benar gitu kan. Lah karena kan harapannya bisa sadar kan begitu Mas Ray barangkali. Sekarang itu kan media sosial itu nggak bisa lepas ya Mas dari mahasiswa, terus juga mungkin bagi halayak semuanya gitu ya, Mas? Semuanya, ya hampir semuanya termasuk gitu. Mahasiswa. Nah terkadang kan di media sosial juga ada orang yang menambahkan kereligiusannya terhadap agama begitu Mas. Ya mungkin misalnya itu seperti memosting kajian, quote Islami begitu Mas, terus lalu ada aktivitas ibadah. Tapi kadang juga kan mungkin ada Mas sebagai audiens ataupun followersnya mungkin merasa ini tulus nggak ya atau pencitraan ini gitu loh. Nah kalau kata Mas Sudan nih, gimana biar kita tuh tetap tulus kesannya, bukan kesannya Mas, emang tetap tulus tapi nggak terjebak ria tersebut Mas. Iya. Iya Mas Ray, jadi memang ini jadi bahan apa ya, menjadi bahan perhatian kita semua lah. Gini, kalau kita pikir secara logika, kita nggak bahas niat dulu ya, kita bahas yang terjadi sekarang hari ini di mana, di sosial media. Gini, orang-orang di luaran sana mereka ngonten ataupun posting video yang jelas-jelas itu melanggar agama barangkali, atau mungkin video-video yang barangkali apa ya, berbau-bau mohon maaf, pornografi barangkali. Atau mungkin sekarang hari ini banyak ya ngapunten ya, kayak hubungan keluarga yang barangkali kurang baik begitu loh. Jadi gini, maksud saya adalah kalau di luaran sana itu orang-orang dengan pedenya, dengan bangganya ngupload ataupun memposting video yang mana di dalam video tersebut itu tuh salah dan tidak benar begitu kan. Mereka aja loh pede, mereka aja loh kayak ngapunten ya, kayak barangkali kalau perempuan ngumbar aurat barangkali ini kan nggak sesuai nih dengan norma, iya kan? Artinya dia ketika di sosial media mengekspos dirinya tanpa menggunakan barangkali menutup aurat begitu kan? Dia aja loh pede maksud saya. Dan masa iya sih kita yang mau ngupload kebaikan, nge-share ayat barangkali, quotes barangkali, kok malah nggak pede kan begitu? Ini kita secara logika saja. Jadi udahlah, masalah hati kita manusia itu tidak bisa yang namanya menilai hati seseorang, nggak bisa, karena perkara hati itu urusan sama Allah ya. Adapun kita manusia itu menilai hanya zahirnya saja ya, nampaknya saja seperti apa. Jadi kalau masalah hati itu ya urusan Allah. Orang nggak akan tahu hati kita itu ikhlas atau tidaknya, nggak tahu, karena itu bukan penilaian manusia. Manusia itu menilai apa? Menilai secara zahirnya saja. Kembali ke tadi, ya saya titik beratkan bahwa tadi ya sekali lagi saya sampaikan, di luaran sana itu tuh banyak loh yang mereka itu mengupload, ngeposting yang barangkali video yang kurang baik, tapi mereka pede. Lah maksud saya, kalau kita yang ibaratnya mau nge-share kebaikan nih, hanya takut masalah, aduh nanti gimana ya, takut rialah, takut dibilang orang, loh nanti sosial media isinya ya yang nggak bener kan begitu. Benar. Iya, artinya
justru dengan kita konten-konten Islami kita, dengan konten-konten edukasi kita, dengan konten-konten positif kita, itu dapat kemudian mengimbangi, bahkan mungkin menutupi konten-konten yang memang tidak baik, tidak positif. Seperti itu. Jadi ya enjoy saja. Masalah hati nggak usah peduli kata orang. Karena apa? Karena perkara hati itu hanya Allah yang dapat menilai. Manusia itu hanya menilai dari luarnya saja. Ketika kita niat karena Allah, ya orang mau bilang apa juga ya nggak jadi masalah kan, seperti itu Mas Rey. Ya begitu Mas Rey, kurang lebih. Yang intinya tuh jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain gitu ya Mas. Iya. Kita tuh yang penting apa yang diniatkan oleh kita gitu loh ya Mas. Iya. Nah, karena yang paling tahu itu hanya Allah. Hanya gitu. Allah. Iya, dan ya tadi ya, jangan pernah malu lah ketika mau nge-share hal-hal yang baik atau potongan ayat barangkali atau quotes-quotes yang memang di situ membangun. Nggak usah malu akan hal itu, karena tadi sekali lagi saya sampaikan, di luaran sana banyak orang-orang yang nggak pernah malu loh, yang ngupload, posting konten yang barangkali unfaedah atau mungkin barangkali lebih menjerumus ke kesalahan barangkali. Mereka saja loh pede, masa kita yang mau nge-share kebaikan tidak pede kan, begitu Mas Rey. Baik Mas, ini udah di penghujung acara ya nih Mas. Sudah. Sebelum kita tutup, apakah ada memberi pesan ke anak muda yang sedang mencari jati diri atau sedang mencari memberikan kebaikan kepada orang lain atau sedang memperbaiki diri, itu ada nggak pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Huda? Iya, pesan ya. Jadi memang ini kita ini kan masa muda ya. Masa muda ini memang masa bergejolak, masa kemudian benar-benar diambang benar-benar berat lah. Dalam arti memang ya ujiannya banyak, godaannya besar begitu kan. Maka ini juga pesan ataupun nasihat ya juga untuk saya ya menyampaikan ke diri saya pribadi, adapun ya umumnya untuk teman-teman semua, dari apa yang kemudian saya sampaikan, bahwa ternyata tadi ya saya sempat menyinggung di awal tadi terkait tujuan daripada kita itu diciptakan, bahwa ternyata muda, tua, atau mungkin ya masih anak-anak barangkali, ya kita lah ya, manusia lah ya, itu bahwasanya Allah tuh menciptakan kita bukan ya udah nyiptain aja udah, tidak, tapi Allah tuh ada maksud dan tujuan. Apa tadi ayatnya yang sudah kita sampaikan bersama di surat Az-Zariyat tadi, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata kita itu manusia sebagai seorang hamba, ya sebagai pemuda, karena kewajiban ini kan tidak hanya untuk mereka yang orang-orang tua, ya tapi untuk kita juga loh, ya ketika kita sudah balik, mahasiswa semua sudah balik kan begitu. Jadi main goalnya, pencapaian tertingginya adalah ya melalui ayat tadi, bahwa tetaplah menjadi diri sendiri, ya, yang mana ya menjadi baik, ya versi diri sendiri. Untuk siapa? Tentunya untuk apa? Agar kemudian ya Allah ini ya melihat kita, dalam arti ya kita menjadi baik versi kita untuk kita persembahkan ya Sang Pencipta kan begitu, melalui ayat tadi ya, bahwa ternyata kita itu tidak cuma-cuma loh Allah itu menciptakan kita, tapi Allah itu menciptakan kita berdasarkan tujuan. Apa tujuannya? Yaitu ibadah. Dan satu hal lagi yang perlu dititik beratkan adalah ibadah itu tidak hanya puasa, sholat, zakat saja. Ya, kita kuliah teman-teman, kita sungguh-sungguh kuliah pun ketika kita niatkan karena Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Dan ketika kita niat karena Allah dan itu bernilai ibadah, maka akan mendapat pahala. Jadi ketika sekarang hari ini, apa yang sekarang hari ini kita tekuni, ya kita sebagai mahasiswa, kita sedang belajar, maka kita niatkan
ya kita niatkan ini semua karena Allah, karena ibadah, sehingga ketika segala sesuatu itu kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Begitu mungkin Mas Ray. Masya Allah Mas. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya atas insight dan nasihat pada hari ini. Semoga obrolan ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya juga bagi penonton yang menonton episode kali ini. Iya, amin ya Allah. Amin. Jadi intinya kita harus ini ya Mas, menjaga nilai-nilai agama di tengah kesibukan kita sehari-hari ya Mas. Iya, harus tetap itu. Terima kasih untuk Sobat Ponis yang sudah mendengarkan episode kali ini, dan terima kasih juga untuk Mas Huda yang sudah menemani Ponis di episode kali ini. Jangan lupa dukung Ponis podcast agribisnis di channel HMPS Agribisnis dengan like, comment, and subscribe agar tidak tertinggal episode menarik selanjutnya. Saya Nazre dan saya Naila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.